Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Yustina dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Retno Wardani dengan NIM 21-2020-168. Saya berasal dari kelas Komunikasi Bisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik presentasi. Presentasi bisnis. Secara mendasar, presentasi merupakan suatu aktivitas di mana seseorang menunjukkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Sedangkan presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis seperti halnya pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis tertentu. Yang selanjutnya adalah tujuan presentasi. Seorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis di hadapan audiens tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Informasi atau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan haruslah menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Dalam menyampaikan informasi, hindari menggunakan bahasa yang sulit dipahami, serta bentuk presentasi yang monoton dan membosankan. Yang kedua adalah menghibur audiens. Pembicara perlu menyelipkan humor yang mampu menghidupkan suasana sehingga audiens akan terhibur dan tidak mudah bosan. Dalam menyelipkan humor, seorang pembicara harus mengetahui kapan humor itu dimasukkan ke dalam pembicaraan dan jangan sampai lepas kendali sehingga suasana menjadi dagelan atau lelucon. Yang ketiga adalah menyentuh emosi. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Dan yang terakhir adalah memotivasi audiens untuk bertindak. Pembicara perlu menyatakan secara tegas dan jelas informasi yang tercakup dalam presentasi. Contoh, pembicara menghimbau karyawan untuk mempertegas komitmen, meningkatkan disiplin kerja, dan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Yang selanjutnya adalah tipe presentasi. Terdapat 3 tipe dalam presentasi bisnis. Yang pertama, informasi, di mana ini menyampaikan suatu informasi baru kepada audiens dengan harapan audiens akan mengetahui dan memahami topik yang dipresentasikan, misalnya melalui workshop, seminar, serta kuliah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah persuasi, di mana ini bertujuan untuk mengubah perilaku atau kebiasaan dari audiens, misalnya melalui kampanye, penyuluhan narkoba, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah entertaining, yaitu bertujuan untuk menghibur peserta, berusaha agar peserta tetap memperhatikan kita. Yang selanjutnya adalah beberapa aspek penting dalam presentasi. Terdapat 3 aspek penting dalam presentasi, yaitu perencanaan, persiapan, dan juga outlining. Yang pertama adalah perencanaan. Sebelum mempersiapkan sebuah presentasi, beberapa hal perlu diketahui terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dirangkum dalam SPAM, di mana S sebagai situation, yaitu kita harus memperhatikan waktu dan tempat saat akan memberikan presentasi. Yang kedua, P atau purpose, apa tujuan yang ingin dicapai dari presentasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, A atau audience, di mana kita harus memperhatikan siapa yang akan menjadi peserta dari presentasi yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah M atau metode, di mana metode apa yang akan kita pakai sehingga tujuan presentasi itu dapat tercapai dengan baik. Yang selanjutnya adalah persiapan presentasi bisnis. Presentasi bisnis harus dilakukan dengan persiapan yang matang agar tujuan presentasi dapat tercapai dengan baik.
persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penguasaan terhadap topik atau materi yang akan disampaikan. Salah satu syarat yang penting dalam suatu presentasi adalah penguasaan terhadap materi. Apabila seorang pembicara itu kurang dapat menguasai materi yang akan dipresentasikan, itu akan menghambat penyampaian pesan terhadap audiens dan akan memberikan citra kurang baik bagi pembicara itu sendiri. Yang kedua adalah penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Alat bantu presentasi yang digunakan oleh pembicara itu dapat menentukan keberhasilan presentasi yang akan dilakukan. Dengan memanfaatkan berbagai alat bantu, itu akan mencapai tujuan presentasi yang dikehendaki. Yang ketiga adalah menganalisis audiens. Seorang pembicara itu perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Untuk mengenal audiensnya, pembicara itu perlu melakukan analisis yang berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu bicara. Dengan mengenal audiens, pembicara pastinya akan semakin mudah dalam melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk melaksanakan presentasi itu sendiri. Nah, pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi presentasi bisnis akan memberi kemudahan kepada pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Yang selanjutnya adalah all-lining. All-lining isi presentasi yang akan disampaikan agar tetap diingat audiens. Materi presentasi perlu outline yang baik. Apakah materi yang diberikan itu sudah cukup atau terlalu banyak? Membuat outline yang baik adalah langkah yang sangat penting untuk mengetahui apa poin utama yang harus Anda atau pembicara fokuskan dalam presentasi. Proses ini seperti membangun kanvas untuk naskah aktual dan peta jalan pikiran untuk audiens atau peserta. Yang selanjutnya adalah elemen penting. Dalam presentasi, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kecepatan presentasi, di mana kita harus bisa mengatur kecepatan dalam menyampaikan materi, karena ketika terlalu cepat, itu akan membuat audiens merasa kurang paham dalam memahami materi. Dan apabila terlalu lama, itu akan membuat audiens merasa bosan. Yang selanjutnya adalah pembukaan yang menarik, di mana dalam membuka sesi presentasi sebisa mungkin pembicara harus membuka dengan menarik. Yang selanjutnya adalah transisi yang benar. Selanjutnya adalah relevansi topik, di mana pembicara itu harus menyampaikan materi kepada audiens sesuai dengan topik yang awal yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah panjang presentasi, di mana pembicara harus memperhatikan waktu selama memaparkan materi. Jangan sampai dalam menyampaikan materi itu melebihi waktu yang sudah disediakan. Yang selanjutnya adalah menangani tanya jawab. Seperti yang kita ketahui, peserta atau audiens dalam presentasi pastinya terdiri dari banyak orang yang memiliki karakter serta pola pikir yang berbeda-beda. Jadi dapat dikatakan pertanyaan audiens itu tidak selalu bisa kita prediksi. Terdapat beberapa cara dalam menangani sesi tanya jawab. Yang pertama, ulangi pertanyaan audiens agar orang lain atau audiens yang lain itu tahu apa yang ditanyakan. Yang selanjutnya adalah berikan jawaban untuk si penanya dan audiens. Yang selanjutnya, tunggu penanya selesai sebelum menjawabnya. Yang selanjutnya, apabila ada pertanyaan selama presentasi mengenai ketidakjelasan atau kerancuan, jawablah dengan segera.
Selanjutnya adalah tundalah pertanyaan yang terlalu spesifik pada akhir presentasi atau tawarkan offline. Yang terakhir, hindari pertanyaan yang mengarah ke diskusi panjang dengan seseorang. Berikan batasan waktu dalam menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya adalah presentasi video. Presentasi video adalah jenis presentasi yang menggunakan media audiovisual berupa video sebagai sarana penyampaian pesan, ide, atau gagasan. Presentasi video biasanya dibuat dalam durasi tertentu dengan tampilan yang menarik dan narasi atau teks yang sesuai. Dalam presentasi video terdapat 3 jenis, yaitu video promosi, video edukasi, dan juga video informasi. Selanjutnya adalah presentasi video promosi. Jenis presentasi ini sering digunakan untuk melakukan promosi. Cara ini dipercaya jauh lebih dipandang efektif dan tidak membosankan. Selain itu, jenis presentasi ini juga mempermudah orang untuk mengenal lebih jauh tentang hal apa yang sedang dipromosikan. Contohnya, penawaran produk, barang, ataupun jasa. Contoh lain video presentasi promosi adalah video presentasi promosi sekolah, organisasi tertentu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah presentasi video edukasi, di mana jenis presentasi ini sering digunakan untuk mengedukasikan terkait suatu hal kepada penonton. Presentasi video edukasi ini sering diterapkan di sekolah, perguruan tinggi, atau organisasi lainnya. Contohnya adalah presentasi video edukasi mengenai materi pembelajaran interaktif dengan video, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah video presentasi informasi, di mana jenis presentasi ini sering digunakan untuk memberikan informasi kepada audiens atau penontonnya. Tema yang dipakai biasa beragam, mulai dari sejarah, kehidupan sosial, budaya, serta politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Contohnya adalah video dokumenter tentang sejarah, video tentang biografi seorang tokoh, video tentang hasil riset di suatu bidang, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.